Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Imadius Bandiarta, guru matematika di SMA Negeri 3 Kota Wabagu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti penghargaan GTK tahun 2025 dalam apresiasi GTK pada kategori guru transformatif kategori SMA. Nah, berikut ini adalah praktik baik yang saya lakukan di SMA Negeri 3 Kota Wabagu tentang kegiatan kokurikuler pembiasaan makan sehat dan bergizi melalui media pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial. Nah, penasaran dengan praktik baik saya? Mari simak video ini. SMA Negeri 3 Kota Wabagu merupakan salah satu satuan pendidikan di Kota Wabagu, Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki 28 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik mencapai 1.013 orang. Peserta didik di sekolah ini berasal dari Bolang-Mongondo Timur hingga dataran Dumoga. Terletak di posisi yang sangat strategis, sekolah ini berada di kompleks perkantoran dan minimarket, serta beberapa rumah makan. Selain itu, SMA Negeri 3 Kota Wabagu berada pada akses jalan yang ramai dan mudah dijangkau oleh berbagai moda kendaraan. 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. SMA Negeri 3 Kota Wabagu pada semester ganjil tahun 2025 telah memulai program kokurikuler yang diawali dengan program ini. Ide dari kegiatan kokurikuler ini adalah menggabungkan kegiatan literasi dan numerasi dengan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Dengan harapan, literasi dan numerasi menjadi salah satu cara untuk melakukan edukasi kepada peserta didik tentang pentingnya gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, baik sebagai pembinaan karakter maupun seperti tujuan besarnya, yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Meskipun sekolah ini merupakan sekolah yang terletak di lingkungan perkotaan, peserta didiknya mayoritas justru berasal dari luar Kota Wabagu. Letak geografis dan demografi peserta didik ini telah memunculkan masalah baru. Orang tua lebih memilih memberikan uang jajan yang cukup kepada anak-anaknya daripada harus repot-repot mempersiapkan bekal makanan. Situasi ini mendorong peserta didik untuk membelanjakan uang jajannya untuk makanan yang nilai gizinya patut dipertanyakan. Sekolah juga telah mendorong kantin sekolah untuk menjual makanan sehat. Misalnya, pelarangan bagi kantin untuk menjual makanan instan. Namun, jika dinilai dengan objektif, makanan yang disediakan juga masih didominasi oleh sumber nutrisi tinggi karbohidrat dan aneka gorengan. Sekolah juga kesulitan dalam membatasi jajan peserta didik yang asalnya dari luar sekolah. Dengan jumlah siswa yang menyentuh angka 1.013 orang dan sistem istirahat 2 kali dalam sehari, sulit bagi kantin sekolah untuk menyediakan suplai makanan yang cukup untuk seluruh peserta didik. Ada 3 tantangan yang saya hadapi ketika melakukan praktik baik ini. Yang pertama adalah bagaimana caranya saya mengedukasi peserta didik agar mereka lebih kritis dengan makanan yang mereka pilih. Kemudian, bagaimana strategi yang tepat untuk membangun kebiasaan tersebut. Yang kedua, mampukah saya membuat media pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial yang penggunaannya itu tepat sasaran. Yang ketiga, dapatkah praktik baik ini menginspirasi guru-guru lain agar terlibat lebih lanjut dalam program ini. Media pembelajaran portal nutrisi sehat yang dikembangkan ini merupakan halaman website yang dibuat dengan Canva Code. Media pembelajaran ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tabel informasi nilai gizi dan kuis interaktif untuk membangun kebiasaan yang diadaptasi dari buku Atomic Habits. Pada halaman tabel informasi nilai gizi, halaman web dirancang dengan menggunakan desain yang semirip mungkin dengan tabel yang ada di kemasan makanan untuk memberikan kesan familiar. Halaman ini dilengkapi dengan kalkulator nutrisi, analisis nutrisi, dan rekomendasi perbaikan gizi. Pada halaman kuis interaktif, peserta didik akan memainkan kuis yang terdiri dari 4 level. Setiap level merupakan bagian dari 4 hukum perubahan perilaku yang diadaptasi dari buku Atomic Habits. Setelah menyelesaikan semua level, peserta didik akan diberikan tantangan lanjutan berupa 1 kebiasaan makan sehat yang ingin dibangun dalam kehidupan sehari-hari. Agar guru-guru dapat menggunakan media pembelajaran ini, saya juga membuatkan rencana pelaksanaan pembelajaran kokurikuler menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, backward design, dan melengkapi dengan LKPD untuk memastikan terjadinya aktivitas bagi peserta didik. Saya juga menggunakan strategi pembelajaran station rotation yang dapat dimanfaatkan bagi kelas yang minim perangkat teknologi. Untuk memastikan rencana ini dapat dilaksanakan, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan koordinator kegiatan kokurikuler.
Setelah mendapatkan persetujuan, saya mengembangkan media dan rencana pembelajaran dengan memanfaatkan Gemini AI dan Canva Code. Setelah itu, saya melaksanakan pembelajaran di kelas sebagai bagian dari implementasi praktik baik. Pada kegiatan awal pembelajaran, saya menyajikan ice-breaking makanan kesukaanku melalui presensi kehadiran, sekaligus sebagai asesmen formatif untuk mengetahui apa saja makanan yang dikonsumsi oleh peserta didik. Pada kegiatan inti pembelajaran, peserta didik akan berpindah-pindah antar kelompok menggunakan strategi station rotation yang terdiri dari 3 stasiun, di mana setiap stasiun telah diletakkan LKPD, serta laptop di stasiun yang membutuhkan perangkat digital untuk mengerjakan kuis interaktif dan tabel informasi nilai gizi. Di salah satu stasiun juga terdapat 3 produk makanan atau minuman sejenis yang akan diamati oleh peserta didik, dan ditentukan mana produk yang paling sehat. Setiap anggota kelompok telah dibagi tugasnya untuk memastikan semua memiliki peran dalam kelompoknya, misalnya pencatat, pengamat, dan timekeeper. Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan diskusi terhadap hasil pengamatannya, penguatan materi, dan refleksi bersama tentang bagaimana selama ini pilihannya dalam menggunakan uang jajan untuk makanan yang tidak sehat, serta bagaimana memperbaiki kebiasaan tersebut. Pembelajaran ini mendapatkan banyak respon positif. Beberapa hal yang saya refleksikan setelah menjalankan kegiatan pembelajaran ini adalah, yang pertama, strategi edukasi yang digunakan sudah tepat, yaitu perbandingan produk sejenis melalui kalkulator nutrisi dan kuis interaktif untuk mengedukasi kebiasaan makan sehat pada peserta didik. Yang kedua, kecerdasan artifisial sangat membantu proses pembuatan media pembelajaran, namun perlu proses kurasi dari seorang guru untuk membuat media pembelajaran yang paling sesuai dengan penggunaan nyata. Yang ketiga, pembelajaran ini dapat menginspirasi guru-guru. Saat pembelajaran, saya juga mengundang wali kelas untuk mengamati proses pembelajaran. Nah, literasi gizi dan perubahan perilaku sehat menggunakan kuis seperti ini, saya melihat anak-anak menarik. Ini kuis bagaimana mereka melihat atau ketika membeli produk makanan mereka bisa lihat nilai gizinya, mana yang berguna bergizi bagi hidup diri mereka, mana yang tidak. Mereka bisa langsung praktek. Nah, dari kebiasaan mereka pakai kalkulator ini, nanti mereka bisa hitung sendiri ketika tidak ada kalkulator. Oh, ternyata makanan yang saya beli itu sehat, ini terlihat dari sini. Ada juga yang menarik bagi saya, ini pembiasaan menggunakan kuis makanan sehat oleh anak-anak. Nah, ini ketika mereka mengisi ini tadi, saya melihat bahwa mereka bisa berefleksi, oh ternyata saya terbiasa hidup sehat, atau oh ternyata saya belum hidup sehat. Nah, kelihatan sekali dari kuis yang luar biasa ini. Salut. Saya berharap ini menjadi inspirasi bagi kami guru-guru untuk memberi pembelajaran yang memang langsung terasa, langsung bisa menjadi bahan refleksi bagi anak-anak, tetapi juga menjadi komitmen ketika mereka sadar dari pembelajaran ini apa yang mereka akan lakukan untuk membuat hidup mereka menjadi lebih sehat. Mantap, Pak Made. Ternyata makanan yang kita konsumsi sekarang yang banyak gula atau mungkin makanan berminyak itu sangat berpengaruh bagi masa depan kita. Selain itu juga dari tadi juga beberapa peraturan kesehatan. Selain itu kami juga mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana cara orang serving makanan, bagaimana cara orang meneliti gizi, apa yang terkandung dalam satu produk yang dimana berguna untuk nantinya orang meneliti apakah makanan tersebut yang akan orang konsumsi nanti sehat atau tidak. Cara orang meneliti bagaimana total gula, lemak jenuh, serta natrium serta isi dan kandungan produk tersebut. Dan juga ketika kita mau mencoba hal-hal sehat yang baru itu lebih buat menarik. Contohnya seperti kita berolahraga dengan cara mendengarkan musik-musik agar ketika kita mencoba sesuatu hal yang baru itu lebih terasa menyenangkan. Ya, terima kasih. Bye-bye. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan.